مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Tayangan ini didukung oleh Ramadan saatnya berbagi. Butuh kebutuhan sehari-hari? Butuh paket sembako untuk dibagikan? Atau butuh parsel lebaran? Di bogawonto.id aja. Lebih murah dan siap diantar. Sekarang juga kunjungi website kami di bogawonto.id atau hubungi nomor berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki haruslah bisa mengayomi istrinya dengan kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepadanya atas bagian yang lain, dan dengan harta yang ia nafkahkan untuk keluarganya. Surat An-Nisa ayat 34. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa laki-laki diberi keutamaan oleh Allah. Keutamaan berupa kekuatan, keutamaan berupa rasa kuat dalam hatinya, sehingga laki-laki harus bisa mengayomi istrinya. Maka dari itu, sebagai laki-laki haruslah bertanggung jawab ketika dia telah melaksanakan akad suci. Bayangkan seorang istri, seorang perempuan yang belum pernah kita kenal sebelumnya, tiba-tiba dia mau ikut bersama kita, hidup serumah dengan kita, bahkan terkadang satu rumah dengan mertua. Dia jauh dari keluarganya demi suaminya. Dia jauh dari ayah ibunya, dari kakak dan adiknya, tetangga maupun teman-temannya, hanya demi mengikuti suaminya. Maka dari itu, sebagai suami haruslah ada tanggung jawab dan sebagai ungkapan rasa terima kasih terhadap ayah dari istrinya yang telah merelakan anaknya sekian tahun dididik, dibesarkan, hingga akhirnya dia dinikahkan dengan laki-laki yang sebelumnya belum pernah dikenalnya. Maka sebagai laki-laki haruslah dia bisa menyayangi istrinya dengan baik, sebagaimana firman Allah, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istrimu, dampingilah istri-istrimu bil ma'ruf. Bil ma'ruf itu bukan sekedar hanya dengan baik, bukan. Bil ma'ruf artinya dengan mengerti. Jadi antara baik dengan mengerti berbeda. Kalau baik sekiranya bisa memberikan, itu sudah cukup. Tapi kalau mengerti, harus tahu apa yang benar-benar ia butuhkan. Maka dari itulah, sekali lagi, setelah seorang istri ini ikut suami, maka suami tidak berhak untuk menyakiti istri, melukai istri, karena istri adalah titipan dari keluarganya supaya dicinta dan dijaga. Pemirsa, ketika istri sudah mengikuti suami, tiada tempat untuk dia curhat. Jauh dari ayah untuk sekedar berkeluh kesah. Tidak ada sesosok ibu yang biasa untuk mengadu. Tiada saudara untuk saling berbagi cerita. Maka sebagai suami harus bisa juga sebagai ayahnya yang melindunginya. Juga harus bisa sebagai ibunya yang menyayanginya dengan lemah lembut. Dan harus bisa sebagai kakaknya yang senantiasa rela, yang senantiasa mau untuk berbagi cerita. Maka dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, wastausu bin nisa'i khaira. Berwasiatlah, bernasihatlah kepada istri dengan cara yang baik.
dengan cara yang lemah lembut. Fa innahunna khuliqna min dil'in wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'lahu. Karena sesungguhnya perempuan tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkong, dan tulang rusuk yang paling bengkong adalah tulang rusuk yang paling atas, yang paling mulia. Jadi ketika kita melihat ada sifat istri, ada sifat perempuan yang terkadang kurang sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka maklumilah, karena itulah karakter perempuan. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkong. Fa in dhahabta tuqimaha kasartaha. Apabila engkau ingin meluruskannya, bisa jadi engkau justru mematahkannya. Artinya ketika kita menasihatinya, namun cara menasihatinya tidak lemah lembut, justru dengan kasar, maka bisa jadi kita akan mematahkan hatinya. Isak tangis dan air mata yang akan turun, dan hati yang pilu yang ia rasakan. Wa in taraktuhu lam yazal a'waja. Akan tetapi ketika engkau tidak menasihatinya, maka selamanya perempuan itu akan dalam sifat yang kurang baik tersebut. Maka dari itu, kata Rasulullah, fastausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah istrimu dengan cara yang lemah lembut, sebagaimana Rasulullah menasihati Aisyah ketika Aisyah melakukan suatu hal yang membuat hati Rasulullah tidak tenang. Apa kata Rasulullah? Wahai Aisyah, pejamkanlah matamu. Setelah Aisyah memejamkan mata, kemudian Rasulullah mendekat dan mendekapnya. Apa kata Rasulullah? Kalau sudah seperti ini, hilanglah rasa marah. Maka pemirsa, sayangilah istrimu, karena istrimu adalah tulang rusukmu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayangan ini didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Tirta Barulah Sama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk menjalani ibadah rukun Islam keempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.